Ketua ya Divisi Penelitian yang telah menyampaikan materi mengenai bagaimana kita mengisi data kita ya, data penelitian dan pengabdian melalui akun SIMLIP Tapmas. Kemudian yang kedua tadi adalah mengenai bagaimana kinerja penelitian itu juga sangat penting berkaitan dengan pengisian data dosen ya. Jadi dari kedua narasumber ini bisa kita ambil sebelum masuk ke diskusi ya, bisa kita ambil kesimpulan ya bahwasanya data kita itu sebenarnya sangat mudah ya sebenarnya untuk kita tarik ya ke Sister ya, asal kita aktif mengisi data-data kita, tidak hanya pada saat kita mengisi BKD baru kita isi, tidak. Jadi setiap saat ya data-data penelitian kita itu yang terkait dengan penelitian dan pengabdian itu bisa kita isi ya melalui tadi akun SIMLIP Tapmas, kemudian melalui Google Scholar yang diverifikasi oleh Sinta dan bisa dikaitkan dengan BKD dan melalui Sister ya. Jadi kita sebenarnya tidak harus khawatir ya, asal kita bisa mengerjakannya secara bertahap. Nah, untuk lebih memperdalam materi-materi yang disampaikan oleh narasumber, nah kami buka sesi untuk diskusi ya. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaannya. Atau udah ada yang di chat? Lila. Lihat yang di chat dulu kalau belum ada yang langsung. Dari sudah saya emailkan email. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Oris, jika Google Scholar emailnya belum institusi, apakah bisa dirubah? Nah, gimana Pak Oris? Ini saya terdengar nggak soalnya? Udah terdengar. Nih. Diarahkan. Baik, terkait dengan email yang digunakan waktu pendaftaran awal itu sebetulnya nggak masalah kalau pakai Gmail, tapi nanti verifikasinya harus verifikasi email institusi. Contohnya gini, misal yang saya punya ini Bapak Ibu itu pakai Gmail. Kenapa saya pakai Gmail? Karena waktu itu saya belum punya email institusi waktu itu, jadi saya pakai Gmail supaya cepat ada ini. Kemudian ini udah saya isi semua dan data-data artikel juga sudah saya masukkan. Lalu saya dapat email institusi nih. Nah, begitu dapat email institusi ada dua opsi. Boleh kita hapus yang dari Gmail ya, kemudian kita pakai email institusi. Boleh tetap pakai Gmail. Dengan catatan di sininya verified-nya itu harus verifikasi email institusi juga. Jadi kalau ini belum diverifikasi email institusi, nanti nggak seperti ini tulisannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti langsung klik di sini, masukkan email institusinya. Nanti akan masuk ke email institusi, pemberitahuan, klik aja itu. Nanti ada verifikasi. Jadi ini untuk verifikasi bahwasannya kita memang berada di institusi WISU gitu. Karena kan orang bisa buat nama kita untuk Google Scholar, bisa dipalsukan data kita gitu. Tapi kalau orang yang palsukan nggak punya email WISU, nggak dari institusi WISU, maka nggak bisa gitu. Tapi kalau Bapak Ibu langsung buat dari email institusi, maka nggak perlu lagi verifikasi seperti ini. Langsung dibuat seperti ini nanti, verified email. Nah gitu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu verifikasi dengan email institusinya. Mungkin itu saja. Oke. Ya, jadi tetap bisa menggunakan email kita yang awal yang belum institusi ya, belum memiliki email institusi,
Tetapi pada saat verifikasinya harus tetap email institusi gitu ya Pak Oris ya. Iya, Bu. Karena takut nanti data kita bisa di hacker orang atau diambil orang ya gitu kira-kira ya. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah sekarang sudah setiap waktu bisa daftar ke Sinta? Karena saat saya daftar ke Sinta ada waktu-waktunya. Kalau berita otomatis saya lihat masuk ke GS. Kalau Scopus itu masuk otomatis ke Sinta. Ini gimana Pak Oris? Silakan. Coba. Coba, maksudnya gimana? Iya, ini terkait dengan ada beberapa pertanyaan, tapi kita coba jawab. Kita pecah dulu Bu ya. Yang pertama itu waktu awal Sinta ini keluar, itu memang ada periode-periode pendaftaran, nggak serentak sama sekali. Karena dulu yang verifikasi itu dari pusat, jadi timnya sedikit, sehingga kalau satu Indonesia daftar orang tuh kewalahan untuk verifikasi waktu itu awal itu, sehingga pemerintah memutuskan untuk membuat verifikator di masing-masing PTS sesuai dengan jumlah dosen. Kalau jumlah dosennya misalnya 300, itu bisa 2 verifikator. Nah kalau misalnya di bawah 100 itu cuma 1 verifikator. Nah waktu itu verifikatornya untuk UISU itu ada 2 yang ditunjuk, itu Pak Abdul Razak sama Oris. Jadi karena sudah ada verifikator di masing-masing institusi, sekarang dosen-dosen sudah bisa langsung daftar Sinta kapan saja Bu. Jadi nggak tunggu periode lagi. Jadi begitu daftar langsung hubungi verifikator, langsung kita verifikasi jika Google Scholar dan Scopusnya benar. Kalau penelitian ini, berita ini penelitian tadi ya Bu ya? Maksudnya penelitian bukan berita. Kalau penelitian otomatis saya lihat masuk ke GS. Nah kalau pengaturan Google Scholar-nya otomatis, maka masuk Bu ya Bu. Jadi di sini kalau bisa saya share lagi. Di sini ada ini menunya udah berubah. Ada pengaturan yang tadi sih Bu, yang update itu. Coba saya cek lagi. Nah ini, jadi di sini misalnya kita config, jadi kita config nih. Nah kita pilih yang bawah nih misalnya.